Anda punya mobil tua bermasalah, dibawa ke suatu bengkel, lalu bengkelnya bilang harus ganti ini ganti itu. Saya yakin Anda pasti pergi dari bengkel itu. Pasti Anda akan mencari bengkel lain dan mengatakan, bengkel kok nggak bisa ngakal, kayak bengkel resmi aja, dikit-dikit diganti, dikit-dikit ganti ini ganti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai fungsi dari selang vakum pada Delco ini ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah, seingat saya beberapa kali membahas tentang fungsi dari selang vakum ini, tetapi masih banyak teman-teman yang berkomentar, Pak, punya saya itu selang vakumnya disumbat. Jawaban saya sebenarnya mudah aja teman-teman. Kalau mobilnya enak ya sudah mas, nggak perlu dibahas lagi gitu. Cuman kita ini kan mau membahas secara teknis ya, karena kalau teman-teman bilang sudah enak ya bagi saya tidak ada masalah gitu loh. Cuman enak itu apakah berfungsi secara teknis, itu yang mungkin kita harus bedakan. Jadi jawaban saya memang simpel aja. Kalau dibawa ke bengkel disumbat sudah enak ya sudah, menurut saya tidak apa-apa gitu loh. Tapi kalau teman-teman menanyakan apakah berpengaruh bila selang itu disumbat, ya jawabannya tentu simpel ya teman-teman. Ya jawabannya berpengaruh. Artinya kalau selang tadi itu ada fungsinya, seperti saya jelaskan fungsinya, ketika tidak difungsikan, dicabut, disumbat, ya artinya fungsi dari selang tadi yang nggak bekerja lagi gitu loh teman-teman. Gampangnya nonaktif gitu loh. Lah apa nonaktifnya? Yang fungsinya menjadi nonaktif. Jadi rupanya teman-teman ini di Indonesia itu sulit ya kalau memahami apa berpikir terbalik gitu loh. Jadi harus diurut aja dari depan. Berpikir terbalik ya seperti itu. Ini fungsi selang vakum. Seperti ini ABC. Kalau selang vakumnya tidak difungsikan, ya berarti ABC tadi tidak berfungsi. Begitu loh teman-teman gampangnya. Apa saja sih fungsi dari selang vakum ini? Mari kita bahas lagi. Seperti saya jelaskan di awal video, kenapa bengkel di Indonesia itu harus bisa ngakal ya, karena itu tuntutan konsumen gitu loh teman-teman. Dan itu ironis sekali ya, kenapa kalau mobil-mobil tua itu bengkelnya bilang minta ganti ini ganti itu, sepertinya dianggap bengkel itu nggak ngerti atau bengkelnya kurang pintar. Tapi kenapa kalau kita pakai mobil baru terus ke bengkel resmi minta diganti itu diganti ini, pasti dilaksanakan. Secara logika harusnya mobil lama itu yang memang perlu diganti, bukan diakal gitu loh teman-teman. Berarti apa? Sudah ada masa pakainya, lifetime-nya sudah habis gitu loh. Tapi ya udah, kalau bengkel gonta ganti ya nggak laku ya. Akhirnya apa? Bengkel itu akan mengakal. Dan bengkel yang pinter ngakal, insya Allah itu bengkel yang akan rame ya teman-teman. Di video kali ini saya tidak ada maksud untuk menjelekkan atau tidak menghargai dari upaya bengkel-bengkel mengakal itu. Justru saya apresiasi. Jadi di Indonesia itu orangnya pinter ngakal gitu loh teman-teman. Menyesuaikan kebutuhan konsumen sebenarnya, bukan menyesuaikan kebutuhan mesin. Udahlah, pokoknya kalau teman-teman sudah merasa di mobilnya enak setelah diakal, bagi saya ya udah gitu. Tapi kalau kita membahas secara teknis, mari kita belajar bersama. Jadi tidak perlu diperdebatkan itu teman-teman. Mohon maaf saya tidak pernah atau belum pernah membongkar untuk yang model vakum yang satu buah itu teman-teman, yang seperti Kijang 5 Kijang 4K atau yang model lain seri K yang memakai vakum satu buah. Tetapi yang saya ketahui ya seperti ini, yang model memakai dua buah vakum. Jadi kita lebih menyebutnya vakum ini vakum advancer. Jadi advance itu memajukan. Artinya ini dia menarik ketika terjadi kevakuman membran di dua vakum ini. Ada dua vakum, yang vakum belakang, vakum depan, itu berfungsi menggeser lepek ini. Nah begini mana? Ini kan dudukan platina, jadi platinanya semakin kita geser ke kiri melawan arah putaran dari as, akhirnya lebih maju, pengapiannya lebih dahulu. Katakanlah sekarang ini di sini belum terjadi pengapian ya teman-teman, di arah inilah, kita nggak tahu arah kemana, tapi ketika kita dorong ke sini dia akan lebih menonjol ya. Platina tadi akan mengarah ke tonjolannya, bahasa Jawanya mapak, malah menjemput gitu teman-teman, menjemput tonjolannya. Akhirnya apa ya, platina lebih
cepat membuka, artinya pengapian lebih maju. Di dalam proses mekanisme pemajuan pengapian itu, Delco punya dua metode ya teman-teman. Yang pertama yaitu dari vakum ini, yang kedua ada di dalam namanya centrifugal advancer, memakai bandul itu teman-teman. Nah, inilah fungsinya centrifugal. Ngetesnya kita lihat fungsi ini, diputar ke kanan. Nah ini dia harus ngepir terus kembali ke kiri dengan cepat. Itu centrifugal advancer bandul. Jika di RPM tertentu bandul tadi mekar, akan menggeser lepek. Juga fungsinya memajukan waktu pengapian, memajukan waktu membukanya platina ya. Platina membuka itu kan pengapian, yaitu akhirnya waktunya lebih maju dari sebelumnya. Oke teman-teman, jadi ada 3 akhirnya di sini ya teman-teman. Vakum depan, vakum belakang, kemudian centrifugal advancer ini. Mungkin suatu saat kita harus ada topik satu lagi ya, pentingnya besarnya api pengapian atau sebenarnya tepatnya waktu pengapian. Jadi kalau di banyak tutorial teman-teman, sebenarnya yang lebih penting itu bukan besarnya api ya teman, tapi tepatnya waktu pengapian. Makanya pabrik itu nggak merancang ini ya, busi coil racing, busi racing, kecuali untuk balap ya teman-teman. Kabel busi racing enggak, dia lebih fokus ke waktu pengapian ya. Karena waktu pengapian yang tepat itulah akan menghasilkan, gampangnya ya, tenaga optimal, efisiensi BBM yang paling optimal. Jadi tenaga tercipta maksimal karena pembakarannya optimal, begitu teman-teman gampangnya. Maka lebih banyak ke waktu pengapiannya itu yang penting, harus tepat. Sedangkan besarnya api ya mungkin lebih banyak kalau kita membesarkan volume kapasitas mesin untuk balap atau merubah konstruksi mesin, itu akhirnya ya perlu api yang lebih besar, itu gampangnya seperti itu. Tapi kalau standar dan pabrik itu pasti hanya membahas fokus di waktu pengapian. Begitu pentingnya waktu pengapian, maka ada mekanisme ini gitu teman-teman. Itu kan menunjukkan betapa pentingnya. Jadi teman-teman yang mengganti dengan CDI itu sebenarnya bukan memperbesar apinya ya, tapi lebih dia itu ketepatan waktu pengapiannya, itu yang diharapkan dari CDI. Kalau ini kan nanti nggak tepat ya, karena memakai pir, pegas platina itu kan memakai pir, lama-lama pir itu sudah, kalau kecepatan tinggi sudah hilang itu kelembaman istilahnya teman-teman, tidak akurat lagi, begitu teman-teman. Sekilas saja tentang pentingnya waktu pengapian. Jadi di sini mungkin kalau kita jumpai mobil yang dilepas selangnya, punya saya dulu juga begitu teman-teman, dilepas di sini, diberi pelor, dipasang lagi. Ternyata itu membran vakumnya 2 ini, nggak tahu yang mana itu sudah bocor. Jadi ketika kita hisap gini ya teman-teman, dia tembus ke sini, hisap dari sini tembus, itu aja. Jadi harusnya vakum ini katakanlah kalau hanya salah satu yang bocor masih bisa difungsikan, tapi kalau sudah tembus itu menjadi masalah teman-teman. Tembus ini, jadi kadang hanya satu aja yang tidak berfungsi, depan atau belakang, tapi umumnya adalah tembus ya. Jadi sudah dua-duanya tembus, bocor, akhirnya difungsikan mana? Difungsikan yang depan ini aja teman-teman. Ini dikasih pelor sumbat atau seperti ini, kita sumbat, jadi masih vakum ini bekerja. Apa bedanya vakum depan ini, kevakuman depan sama belakang, itu yang mungkin perlu dijelaskan. Yang bagian belakang ini teman-teman, kevakumannya, membrannya itu cenderung lebih berat ya, lebih keras daripada yang depan. Jadi yang belakang ini berhubungan dengan intake manifold, artinya bagian di bawah karbu, gitu aja gampangnya. Di intake manifold itu ada T gitu ya, satunya ke AC, ini namanya intake manifold ya, di bawah karbu, gitu aja gampangnya. Sedangkan yang depan ini namanya vakum akselerasi, dia berhubungan dengan yang ada di karbu, yaitu berarti dia mensensor posisi bukaan skep ketika spuyer membuka atau ketika kecepatan di atas kecepatan stasioner. Dia RPM yang nambah, akan terjadi kevakuman. Jadi kalau ini kita tes waktu stasioner, kita cabut di sini tidak ada hisapan. Ketika skep mulai terbuka, baru di sini ada hisapan, begitu teman-teman. Kalau ini selama mesin hidup akan selalu terhisap ya, karena
mengikuti kevakuman di ruang mesin di intake manifold. Mungkin belum ada yang membahas ya, orang lebih fokus ini ke memajukan ya karena begitu dipasang kan dia langsung geser. Standarnya seperti ini teman-teman, seperti tertulis di nameplate ini yang ada di bodi mobil saat pengapian 5 derajat sebelum TMA dengan melepas hose vakum dari distributor dan menutup ujungnya, artinya menyumbat teman-teman. Artinya ketika mesin hidup teman-teman, ketika selang ini saya cabut, kemudian saya sumbat, ini harus sumbat ya ke intake manifold, itu berarti pengapiannya 5 derajat. Jika ini kita tancapkan, vakum yang depan ini berfungsi, dia menarik lepek ini, dudukan platina lebih maju. Kalau di buku disebutkan menjadi 12 derajat. Jadi kurang lebih fungsi vakum ini, vakum belakang ini menambah sekitar 7 derajat, memajukan waktu pengapian 7 derajat. Yang asalnya kalau kita set 5 derajat tanpa vakum, begitu ini kita pasang vakum, selangnya dipasang, berarti pengapiannya menjadi menambah maju 7 derajat. Dari 5 ditambah 7 sekitar 12. Seperti itu kalau tertulis di manual booknya. Tetapi tentunya teman-teman, kevakuman ini kan juga relatif ya. Kenapa? Ya tergantung ini lunak tidaknya membrannya, pirnya di sini teman-teman, di lepean itu pastinya berpengaruh. Terus dari kompresi mesinnya. Makanya ya untuk waktu pengapian tepatnya ya dicari teman-teman. Tapi kita punya standar itu lebih mudah. Untuk mencari tepatnya kita geser-geser itu tadi. Tapi inilah fungsi bagian vakum yang belakang ini, saya sebut belakang yang di sini, vakum intake manifold. Dan yang depan ini ya relatif mengikuti bukaan dari skep, dan itu pun tergantung dari vakuman lagi. Meskipun skepnya tinggi, belum tentu vakumnya tinggi ya. Karena apa? Putaran mesinnya pelan. Jadi ini kedua-duanya saling bekerja membantu teman-teman. Coba ini saya simulasikan. Jadi yang pertama ini masalah kevakuman ini, yang bagian belakang ini lebih keras daripada bagian depan. Jadi membrannya itu lebih keras ya. Jadi kalau ini saya taruh di sini nanti ya, kevakuman mesin pun saya pindah ke depan ini beda teman-teman. Di sini saya tunjukkan. Jadi kalau saya masukkan di sini nanti dia akan masuk cuman mungkin berapa mili. Begitu kita pindah ke depan ini dia akan masuk lebih dalam, vakumnya jauh lebih maju ya, karena membran ini lebih enteng, gampangnya begitu. Makanya ditaruh untuk akselerasi gitu teman-teman, vakumannya nggak tinggi. Coba saya hidupkan mesinnya. Ini teman-teman perhatikan, ini sedang terpasang ya. Kalau saya cabut dia akan keluar ya, tapi ini harus kita sumbat ya, sesuai standar dari pabrik. Dan disumbat, nanti kalau kita buka selangnya berarti terlalu banyak udara ya. Jadi ini dicabut, nah, dia akan menonjol lagi keluar. Ketika saya pasang, jadi kalau sekarang ini kan 5 derajat ya, kalau kita set gitu ke teman-teman, 5 derajat sebelum titik mati atas pengapiannya. Ketika saya pasang, standarnya dia harusnya ke 12, jadi nambah 7. Teman-teman bisa lihat, saya pasang ini dia akan lebih masuk. Nah, sedikit ya teman-teman, nggak terlalu kelihatan ya. Nah itu dia lebih masuk ke dalam ya. Itu kan tentunya vakuman itu relatif ya, bisa jadi nanti kalau vakumnya jelek, palsu itu ya beda. Tapi intinya inilah fungsinya vakum yang bagian belakang. Coba kalau saya pindah ke depan ya teman-teman, saya tancapkan yang depan. Nah. Oh, terlalu banyak masuknya teman-teman. Nah, itu terlalu jauh masuknya, terlalu maju. Karena ini apa? Ini lembek, vakumnya depan ini sangat ringan. Nah, terlalu maju sampai ginjal-ginjal mesinnya. Kita kembalikan lagi ya ke posisi depan. Nah, cuman sedikit aja. Ini tidak saya tancapkan yang depan. Nah, ini tidak ada teman-teman, tidak ada hisapan ketika stasioner. Ketika terjadi akselerasi baru di sini menghisap. Coba saya
Ini susah, ini saya pakai HP ya teman-teman, nggak pakai tripod, tangan satu. Nah gini aja, stasionernya saya tinggikan gitu aja, sama aja teman-teman. Tapi ini harus disumbat ya, masukkan udara nanti jadi miskin. Nah, di sini baru ada isapan teman-teman. Ketika skep itu membuka di atas putaran stasioner. Nah, oke. Nah, ini fungsinya apa? Ya, fungsinya memajukan. Coba kita lihat. Kita pasang. Ya, tidak terlalu kelihatan ya teman-teman, sedikit sekali karena RPM-nya belum tinggi sekali. Ya itu fungsinya gitu aja teman-teman. Ketika kita adakan akselerasi menambah RPM, itu yang dimaksud akselerasi. Setiap penambahan RPM dia memajukan, ini menggeser lebih maju. Oke, seperti itu. Bentar saya matikan, karena itulah pemahaman yang umumnya disampaikan dipahami oleh orang ya, fungsinya memajukan. Padahal ada satu fungsi lagi yang lebih penting teman-teman. Itu jauh lebih penting menurut saya. Orang-orang umumnya memahami ini dari fungsinya yang memajukan saja. Seperti kita ketahui tadi, kalau tanpa vakum itu 5 derajat, setelah dipasang vakum ini jadi 7 derajat. Ya udah, ini dicabut aja kalau memang sudah rusak, tidak ada fungsinya. Terus yang depan akselerasi, kalau bocor ya nggak usah dipakai, karena di sini kan sudah ada sentrifugal. Jadi ketika RPM menambah juga akan membuat waktu pengapian dimajukan. Itu sangat benar ya teman-teman. Tetapi yang sering dilupakan bahwa vakum belakang ini tidak hanya memajukan. Kalau saya lebih fokusnya apa? Dia bisa memundurkan. Itu mungkin yang jarang dipahami oleh orang, bahkan bengkel sekalipun ya, tanpa saya bermaksud menggurui. Karena mereka hanya fokus ini aja, ke depannya aja, memajukan. Padahal dia ada fungsi apa? Ya memundurkan. Ketika apa? Ketika kevakuman rendah. Dimana kevakuman rendah itu adalah ketika skepnya terbuka lebih besar, tetapi RPM-nya rendah. Misalkan gas spontan ditanjakan, kita masukkan gigi lebih tinggi akhirnya ngedrop, itu kan skepnya buka besar teman-teman, tapi RPM-nya drop. Ya itu memundurkan, membuat ancang-ancang tenaga. Atau kita gas bejek gitu, itu kan sebenarnya apa? Tidak boleh dimajukan, justru untuk ancang-ancang, makanya dia bisa memundurkan. Itu mencegah ngelitik. Ini fungsi yang jarang dipahami teman-teman menurut saya. Orang-orang itu lebih fokus ke dia memajukan. Ya bisa, ketika ini tidak kita fungsikan, berarti kan pengapian tadi mundur ya teman-teman, 7 derajat. Ya bisa kita geser, misalkan ini sumbat pelor ya teman-teman. Sudah, untuk menormalkan ya kita geser, dimajukan, dudukan platina ini putar ke kanan, atau celah platinnya dilebarkan. Itu kan juga memajukan waktu pengapian, atau juga bisa memutar oktan selektor ini ke arah advance. Itu kan juga memajukan pengapian. Sudah, makanya teman-teman bilang mobilnya enak pak, ya sudah kalau menurut jenengan enak gitu loh. Tapi kalau secara konstruksi ada satu fungsi yang hilang gitu loh, yaitu apa? Memundurkan tidak bisa. Akhirnya apa? Yang kejadian itu katanya ngelidik kita apa, itu teman-teman yang saya maksud. Ketika selang vakum ini dicabut, mobilnya enak, ya sudah gitu teman. Tapi kalau kita secara fungsi, ya pasti ada fungsi dari mekanisme ini yang tidak bekerja. Dan pabriknya itu pasti menciptakan suatu mekanisme yang ada tujuannya. Contoh ini vakum yang depan ya teman-teman. Tadi kita sudah bilang ini memang paling harus kita bahas yang belakang ini, karena anggapan tadi itu teman-teman hanya memajukan,
fungsinya ada satu lagi yang dilupakan, yaitu memundurkan. Nah, kalau yang depan ini orang bilang sudah bisa diatasi oleh sentrifugal ketika RPM. Tapi teman-teman, sentrifugal itu insya Allah baru bekerja di RPM tertentu, sekitar mungkin 1500 ke atas atau 2000 lah teman-teman, dimana dia baru mengembang. Sedangkan ini mulai di atas stasioner sudah membantu teman-teman, memajukan. Membran ini ringan sekali seperti saya sebutkan tadi, dia sudah bisa memajukan. Jadi gabungan ini ya teman-teman, memajukan dari ini ditambah nanti setelah 2000 ke atas yang ini sudah mungkin nggak fungsi, baru sentrifugal yang memajukan. Jadi pabriknya itu merancangnya seperti itu, ada job deskripsinya sendiri-sendiri, ini waktunya kapan, ini waktunya kapan. Begitu aja teman-teman yang saya jelaskan di sini, sekedar apa ya, kita membuka wawasan, bukan untuk saling menyalahkan. Jadi kalau kita bicara teknis, kita kesampingkan yang namanya perasaan ya teman-teman, perasaan. Jadi jangan dicampur aduk gitu loh. Kita bicara teknis. Jadi mungkin jawaban saya simpel sekali, ya kalau mobilnya enak ya sudah gitu teman-teman. Bagi jenengan enak ya sudah, tidak perlu kita bahas. Tapi kalau kita mau bahas secara rinci, secara teknis, seperti itulah fungsi dari vakum ini gitu teman-teman. Di akhir video kita tunjukkan fungsi memundurkan tadi. Insya Allah belum ada atau jarang yang membahasnya, yaitu memundurkan. Dan itu menurut saya juga sangat penting dari mekanisme vakum ini, yaitu ketika terjadi kevakuman rendah. Memundurkan itu apa ya? Ya untuk ancang-ancang gitu teman-teman, katakan teman-teman itu naik suatu tanjakan gitu, justru dia nggak boleh maju sebenarnya, memang harus mundur, diundurkan. Jadi enaknya ada vakum ini teman-teman, belakang ini insya Allah kalau tanjakannya landai gitu ya teman-teman, panjang landai, nggak terlalu curam drastis gitu ya teman-teman, pakai gigi 3 katakanlah ya, atau 2, lama-lama RPM akan tinggian. Aduh, RPM udah ketinggian ini. Nah itu kan biasanya kalau kita oper jadi drop gitu, tapi kalau nggak kita oper RPM nya sudah ketinggian banget, itu kan dilematis. Insya Allah dengan adanya ini berfungsi, saya tidak pernah ada masalah teman-teman di tanjakan yang panjang itu teman, yang landai lah pokoknya panjang, itu saya bisa menambah terus, jadi 2, 3, 4 sampai 5 bahkan bisa, kalau kita mau misalnya bertambah cepat gitu teman. Jadi ketika saya mengoper itu biasanya kan drop ya teman, itu akan diatasi oleh ini teman-teman, memundurkan dulu set, nah gitu. Jadi waktu diinjak gas masih bertenaga, atau kalau kita tarik-tarikan itu nggak akan ngelitik ya, karena kita gas kontan dia malah mundur teman, bukan memajukan. Oke, saya tunjukkan seperti apa fungsi memundurkan itu yang sangat jarang dibahas. Ini mesin sudah saya hidupkan teman-teman, perhatikan saja di bagian ini apa, tonjolan dari setelan oktan selektor ini. Gas, akselerasi. Hanya di RPM itu aja teman-teman, kevakuman itu yang depan bekerja, makanya digantikan dengan sentrifugal selebihnya. Kalau teman mengandalkan sentrifugal di RPM ini tidak dimajukan ya teman-teman, misalkan vakumnya dimatikan gitu. Di RPM ini yang itu sering saya pakai karena ya biar irit, akhirnya pengapian tidak tepat ya kalau vakumnya tidak difungsikan. Itu yang mungkin perlu dipahami ya teman-teman. Dan yaitu ketika stasioner, jadi itu kalau yang belakang kan bisa digeser tadi, dimajukan, tetapi fungsi memundurkannya hilang teman-teman. Kapan memundurkan? Ya seperti ini. Ketika gas kontan gitu salah satunya, atau ditanjakan, yang mana dia akan bekerja berkombinasi dengan sistem yang namanya power jet. Jadi insya Allah mekanisme memundurkan tadi itu akan saling bekerja sama dengan yang namanya power jet ya teman, karena dia bekerja seperti teman-teman ketahui adalah berdasarkan kevakuman yang rendah, pistonnya baru menonjol. Itulah fungsi dari memundurkan tadi,
bersama-sama dengan power jet itu akan bekerja maksimal. Ketika ditanjakan, ketika diakselerasi mendadak, sistem dua alat tadi akan bekerja maksimal, memundurkan kemudian memberi tenaga. Makanya sistem yang terpasang pada mobil ini dengan adanya vakum dan sentrifugal dan semua kelengkapannya itu insya Allah akan membuat mobil itu selalu bertenaga di setiap kondisi medan atau kondisi jalan atau di berbagai cara pengemudian, berbagai cara pengendaraan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.